Tapi kalau kata Habib Rizik, kalau sudah hancur juga negara kita ni, kemudian kata Habib Rizik jihad, saya kira banyak juga yang mau jihad itu. Ini cerita nyata. Bapak Ibu sering-sering beristighfar, kemudian Bapak Ibu berdoa kepada Allah, gini cara doanya. Ya Allah, jadi kami sedang belajar di pondok itu, di atas kami itu api terbang-terbang. Oh iya, namanya santet. Besok pagi dibawa ke rumah sakit, tak nampak sakitnya apa. Adakah begini? Baik Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, kita lanjutkan kajian kitab kita. Kemarin kita mengkaji kitab Al-Kabair. Al-Kabair itu artinya dosa-dosa besar. Nah hari ini kita akan coba lanjutkan. Kemarin kita cuma bahas baru sampai nomor 1, karena banyak kali pembahasannya baru nomor 1, padahal 76. Nah, itu entah kapan selesai tak tahu. Baik, oleh Imam Az-Zahabi mencoba merangkum dosa-dosa besar yang terdapat di dalam Al-Quran, begitu juga diperkaya dengan hadis baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang nomor pertama, kata Imam Az-Zahabi, dosa al-kabiratul ula, kata beliau. Dosa pertama kata beliau adalah syirik. Dan ini sudah kita bahas. Sekarang ada namanya syirik yang disebut dengan modern, dan kita sudah bahas juga kemarin syirik modern, dan ini oleh Buya Hamka itu menjadi populer untuk disampaikan kepada masyarakat bahwa kelak akan muncul yang disebut dengan syirik-syirik modern. Syirik-syirik modern sudah kita kasih juga contoh-contohnya. Nah sekarang kita masuk yang al-kabiratus tsaniyah, kita masuk dosa besar yang kedua. Dosa besar yang kedua ini kata Imam Az-Zahabi, qatlun nafs, membunuh jiwa. Jadi Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, membunuh jiwa itu adalah bagian daripada dosa besar. Kata Imam Syekh Mutawalli Sya'rawi juga menuliskan satu buku dengan judul Al-Kabair, dosa-dosa besar. Salah satu di antara pembahasan beliau adalah qatlun nafsi. Ini nomor 2 adalah membunuh jiwa. Ini mungkin Bapak Ibu berfikir kami kan tak ada membunuh orang, kami kan tak mungkin bunuh orang atau tak ada membunuh orang. Oke, nanti coba kita tengok apa yang disebut dengan qatlun nafs, membunuh jiwa. Wa may yaqtul mu'minan muta'ammidan fajaza'uhu jahannam khalidan fiha wa ghadiba Allahu alaihi wa la'anahu Allah wa adda lahu 'adzaban 'azima. Jadi orang-orang yang melakukan pembunuhan itu, yang suka membunuh, maka bagi dia dosa yang sangat besar, disebut dengan nerakanya langsung Allah sebut Jahannam. Wala yad'u ma'allahi ilahan akhar wala yaqtulun nafsa allati harramallahu illa bilhaq. Kalimat selanjutnya atau kalimat yang lain dalam Al-Quran itu kata Allah, wala yad'u ma'allahi ilahan akhar, jangan kalian menjadikan aku ini, atau jangan kalian jadikan orang lain itu sekutu bagi aku, kata Allah. Kemudian kalimat selanjutnya, wala taqtulun nafsa allati harramallahu illa bilhaq, jangan kalian bunuh seseorang atau jiwa kecuali yang memang sudah dibetulkan, yang sudah dibenarkan. Bapak Ibu, dalam satu riwayat hadis mengatakan begini. Ini hadisnya dalam kitab Al-Arba'un atau Al-Arba'in Imam Nawawi. Umirtu an uqatilan nas hatta yashhad. Kata Nabi, aku diperintahkan oleh Allah uqatilan nas. Aku diperintahkan oleh Allah untuk bertahan. Jadi kalimat uqatil, jadi membunuh itu dalam bahasa Arab qatalah. Membunuh itu dalam bahasa Arab qatalah. Tapi dalam hadis ini itu Nabi tidak mengatakan aqtul, tapi Nabi katakan uqatil. Ulama hadis berpendapat dan para ulama bahasa itu berpendapat maksud daripada uqatil itu bukan memerangi, bukan membunuh, tapi bertahan. Jadi gini, kita umat muslim itu kalau diserang baru boleh serang, kalau tidak kita tidak boleh nyerang. Kalau kita diserang baru kita boleh serang, kalau kita hendak dibunuh baru kita boleh. Dalam undang-undang tuh begini, ada orang menjaga diri dia
dari perampok, maka kalau dia tak sengaja membunuh untuk bertahan pada posisi dirinya, menjaga dirinya, namanya hifzun nafas dalam agama, itu boleh, tak ada salah, dan tidak bisa dikategorikan sengaja membunuh karena dia bertahan. Yang uniknya lagi adalah ketika itu bertolak belakang. Ada kondisi-kondisi yang bertolak belakang. Dia hanya bertahan, mempertahankan kehormatan dia, dia mempertahankan harta dia. Oh, kita muslim wajib mempertahankan harta kita, Pak, wajib. Kalau ada maling masuk ke rumah bapak ibu, itu boleh, bapak gandal aja kepalanya, tak ada masalah itu, serius boleh. Kenapa? Karena kita bertahan, itu menjaga, kita menjaga hak kita. Dalam ilmu fikih itu disebut, dan kita sedang menjaga kehormatan keluarga kita, sedang menjaga harta kita, dan itu penting. Kalau mereka hendak membunuh, kalau mungkin kita tak sengaja membunuh, itu tak, dalam Islam pun tak jatuh, apalagi dalam undang-undang pun harusnya tak jatuh. Tapi ada kondisi-kondisi ketergantungan. Artinya dulu pernah terjadi seorang pemuda di Yogyakarta menjaga diri dia karena dirampok oleh 2 orang. Terbunuhlah salah satu di antara mereka itu. Pemuda yang membunuh tadi masuk penjara itu. Padahal dia bertahan itu, tapi dia yang masuk penjara. Kan lucu itu. Itu sebenarnya salah itu. Dalam apapun konteksnya, hukum kah, dalam agama Islam kah, itu salah. Karena kita boleh mempertahankan hak jiwa kita. Maka kata Nabi dalam riwayat itu, umirtu an uqatilan nas, aku tidak diperintahkan untuk membunuh, tapi aku diperintahkan untuk bertahan. Maka kita boleh bertahan. Nah, maksud ayat pertama, kata Allah, jangan kalian membunuh jiwa. Faka'anna ma qatalan nasa jami'an. Ada orang-orang yang sengaja membunuh orang lain dan sengaja membunuh. Kita ambil contoh maling. Udah jelas dia maling itu dosa apa tak dosa? Dosa. Kemudian dia laku pula, dia bunuh pula orang yang punya. Kira-kira tambah dosa tak? Double dosanya itu. Itu nerakanya dah jelas jahanam tuh. Kecuali dia tobat. Kalau tobat berhasil insyaallah. Allah tak pernah tak terima tobat. Maka ketika dia membunuh orang, maling tadi, atau perampok, atau siapapun itu, kita ambil contoh yang paling sederhana. Ada kasus-kasus yang saat ini lagi terjadi, kayaknya membunuh jiwa orang tuh mudah saja, ya kan? Di berita-berita sudah ada tuh, Bapak Ibu boleh lihat kan, Sambo main tembak saja mati dia. Dalam agama apapun membunuh jiwa itu tidak boleh, bagian daripada dosa besar, apalagi daripada agama Islam. Dalam agama manapun, bahkan di dalam undang-undang pun begitu. Maka dalam Islam, orang yang membunuh satu jiwa, faka'anna ma qatalan nasa jami'an, seakan-akan dia setelah membunuh sekian banyak jiwa. Bayangkan, sudah membunuh, faka'anna ma. Pertanyaannya adalah, apakah sekarang itu ada orang-orang yang membunuh? Bapak Ibu, kata Nabi dalam riwayat yang lain, kelak di akhir zaman akan muncul kaum-kaum yang saling berbunuhan. Ini Bapak Ibu mohon maaf ya, mohon maaf betul, banyak orang-orang yang melakukan pembunuhan demi dunia itu banyak. Saya ambil contoh yang paling sederhana. Dulu ada namanya John F. Kennedy. John F. Kennedy tahu? Ini saya kasih tahu contoh yang lain aja. John F. Kennedy itu presiden Amerika. Datang ke Indonesia, ketemu Soekarno, pinjam duit untuk melepaskan diri dari kongkongan Freemasonry. Freemasonry itu Yahudi. Dia pengen lepas nih dari Yahudi nih, John F. Kennedy nih, datang dia ke Indonesia. Dia mau pinjam duit, bagaimana caranya biar lepas dari Yahudi tadi. Balik dia ke Amerika, hari pertama dia sampai, besok pagi dijemput sama supirnya. Dijemput, katanya ada yang mau ketemu. Mulai dari saat itu dia tak balik lagi. Di Indonesia juga ada seperti itu, ada Munir. Dulu ada namanya, Bapak yang tua-tua masih tahu nih. Kenapa saya kasih contoh yang dulu-dulu? Kalau yang sekarang ini kita kasih contoh agak sensi sedikit. Tapi tak apa-apa. Munir. Dulu di Yogyakarta itu ada berita yang sangat masyhur sekali. Kami baru tahunya itu di akhir-akhir bulan tahun 2017. Itu keluar berita. Apa beritanya? Banyak daripada anak-anak bangsawan ketika itu yang memperkosa perempuan-perempuan desa, dan kemudian
mereka setelah itu karena mereka penguasa, karena mereka berkuasa, sehingga apa yang terjadi? Ya tidak ada proses hukum. Coba, ini menjadi muskilah kak. Muskilah banget, ini muskilah, sangat bermasalah. Karena apa? Orang lemah itu biasa tertindas. Orang kaya, orang penguasa, mereka merasa punya. Makanya mohon maaf kalau ada yang melabeli hukum bisa dibeli, itu betul. Kenapa? Karena yang beli itu yang punya duit. Coba yang nggak punya duit, masa maling ayam sama lebih besar pula daripada maling korupsi lagi. Maling ayam bisa bertahun-tahun, korupsi 1 tahun cuman. Banyak duit. Sampai di sini paham ya Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu, orang-orang yang punya kekuasaan, orang-orang yang cinta dunia, itu biasa mereka akan melakukan pembunuhan untuk menggeser orang-orang yang merebut tahta dan kekuasaan, itu biasa. Sampai harus membunuh itu biasa. Karena itu yang dilakukan. Dan ini adalah jahiliyah. Apa yang dimaksud dengan jahiliyah itu? Itu bodohnya minta ampun itu. Artinya orang-orang yang masa itu masa-masa jahiliyah lebih parah daripada dahulu gitu. Kita ambil contoh itu Munir, orang-orang yang menyuarakan kebenaran tentang hak asasi manusia, kemudian terbunuh, ditembak mati. Di Indonesia juga ada seperti itu, ada. Itu Indonesia itu. Dulu cerita daripada salah satu cerita. Saya punya banyak buku Pak. Saya punya banyak buku yang secret, rahasia. Karena tak boleh. Kalau buku itu tampil, itu mesti banyak. Pokoknya tak boleh tampil lah buku itu. Karena menunjukkan kebenaran. Judul bukunya Indonesian X-File. Data-data kebenaran dari beberapa dosen, dari beberapa dokter-dokter forensik terhadap kejadian-kejadian yang janggal sekali di Indonesia ini. Ada 2 jilid buku itu. Dan itu dilarang untuk diterbitkan. Ketika buku itu terbit langsung di stop, tak boleh. Kebetulan saya dapat buku itu dikasih. Kalau tak salah dikasih saya. Kalau tak dikasih berarti saya cari buku itulah. Kemudian kita pelajari itu. Kita cari kasus-kasus itu. Salah satunya itu tadi. Memang banyak. Jadi ada salah satu, kalau Dahlan Iskan itu dituduh korupsi, itu bagian daripada permainan yang lain lah itu. Dulu tuh untuk menutupi kemungkaran-kemungkaran yang mereka lakukan, gitu caranya. Tembak mati aja. Jadi tembak mati, kalau sudah ditembak mati, nah siapa yang menembak? Nah itu Pak. Jadi bahayanya begitu. Jadi ketika sudah ditembak mati kan berita itu hilang. Berita itu hilang. Nanti muncul entah beberapa tahun yang akan datang. Dan itu kita nggak tahu. Sama ketika kasus reformasi. Begitu mudah orang membunuh jiwa-jiwa itu. Main tembak saja mati. Mereka tak tahu dosa. Mereka mengerti atau tidak? Mengerti. Cuma karena posisi mereka ini terjepit juga. Satu, takut hilang jabatan. Karena apa? Karena kalau tidak ikut atasan, paling tidak minimal mutasi. Atau kalau tidak, selain dari mutasi itu non-job. Takut non-job, takut mutasi. Akhirnya apa yang terjadi? Mereka lakukan apa yang diperintahkan. Itu yang pertama. Yang kedua Bapak Ibu, kasus-kasus ini sudah disampaikan oleh Nabi. Kata Nabi, kelak di akhir zaman itu yang namanya kaum-kaum, akan muncul kaum-kaum yang saling berbunuhan. Ternyata maksud hadis ini adalah yang disebut dengan kaum-kaum yang saling berbunuhan karena dunia. Karena apa Bapak Ibu? Dunia. Jadi jangan salah, mohon maaf ya, jangan salah. Masalah jadi ketua masjid aja bisa rebutan. Loh iya, mohon maaf ini. Jadi ketua masjid itu bisa-bisanya rebutan ketua masjid rebutan ketua masjid dengan menebarkan fitnah atau menebarkan aib daripada kawan sendiri. Padahal lingkupnya kecil, cuman masjid atau RT atau RW. Yang pertanyaannya apa sih yang mau dicari gitu? Kaya tidak, miskin apa tak lagi. Tapi mengapa itu begitu bersensi? Ya karena cinta dunia tadi. Mereka berharap dengan jadi RT, jadi RW, ketua masjid dapat sebuah kehormatan. Jadi bupati. Bayangkan jadi bupati, saingan, itu sampai nggak teguran itu. Sampai apa yang mereka lakukan? Saling membunuh antara satu dan yang lain. Nah, baik Bapak Ibu. Nah, pemahaman yang pertama daripada qatlun nafsi, membunuh jiwa, itu adalah memang modelnya membunuh langsung. Makanya Nabi dalam berperang, ketika hendak membunuh orang tadi, ketika hendak bertahan tadi, atau dia, karena namanya kita bertahan, boleh saja boleh. Tapi ketika pedang ini sampai di leher dia bersyahadat, kata Nabi, tahan.
Sahabat yang ingin membunuh ditahan. Kenapa ditahan? Karena dia bersyahadat. Kata Nabi, umirtu an uqatilanna hatta yashhad. Aku diperintahkan untuk bertahan memang, tapi ketika pedang ini ingin menebas seseorang dan kemudian dia bersyahadat, maka haram bagi diriku untuk membunuh dia, kata Nabi. Itu Pak, kalau orang beriman dia tahu dia. Sekarang Bapak Ibu, kita harus sampaikan kebenaran itu. Yang kedua, model pembunuhan sekarang bukan lagi tusuk menusuk, bukan lagi tembak menembak, tapi pembunuhan karakter. Pembunuhan karakter. Apa yang disebut dengan pembunuhan karakter? Ini saya kasih contoh. Bapak Ibu minjem online, ada namanya pinjaman online. Banyak ya Bapak Ibu ya. Ini saya sarankan Bapak Ibu tak usah pinjam online. Berhenti mulai dari saat ini, berhentilah ikut pinjaman online. Biar mati-mati sekalian pinjaman online itu tak apa-apa. Karena itu tidak akan ada manfaatnya Bapak Ibu. Itu yang ada mudarat saja. Kenapa kita katakan adanya mudarat? Bapak Ibu tak sanggup membayar, itu foto Bapak Ibu akan diganti jadi orang sehingga yang terjadi apa? Kemudian foto Bapak Ibu itu disebarkan luas, disebarluaskan ke sajagat raya ini, sehingga kawan kita tahu, kemudian kerabat-kerabat kerja tahu. Ini kejadian nyata. 1 tahun yang lalu datang seorang pemuda ke rumah saya. Kata beliau, dia pinjam online, sudah cukup banyak. Dia sudah bayar, tapi ternyata baru bayar pokoknya saja, belum bayar bunganya lagi, sehingga numpuk nih bunganya Bapak Ibu. Apa yang terjadi? Dia tak sanggup bayar. Ketika tak sanggup bayar, ada jangka waktu, dan ternyata ada orang-orang yang memanfaatkan kondisi itu. Apa yang dimanfaatkannya? Untuk mencari suaka dari orang-orang yang terpedaya tadi. Jadi pemuda ini dimanfaatkanlah oleh sekelompok orang tidak dikenal, diambillah fotonya, disebarluaskanlah kalau dia sedang berzina dengan perempuan lain dengan kondisi tidak menggunakan pakaian, dan itu disebarluaskan. Ketika disebarluaskan, yang mati apa? Diri dia atau karakter dia? Karakter Pak. Sehingga pemuda ini tak berani keluar, tak sanggup keluar rumah. Kenapa? Orang sekitar dah tahu kelakuan dia. Pertanyaannya betul atau salah belakangan, pandangan masyarakat ini susah merubah. Sehingga yang terjadi adalah karakternya mati Pak. Dan ini yang paling parah. Makanya saat ini untuk membunuh orang itu tidak perlu pisau, cukup dengan HP. Namanya pembunuhan karakter. Makanya mohon maaf Bapak Ibu, anak-anak sekolah itu haram itu kalau melakukan perbuatan bully-bully itu. Karena bully itu berbahaya sekali. Kata Allah dalam Al-Quran itu, wala tanabazu bil alqab. Tidak boleh kalian saling memanggil antara satu dan yang lain dengan panggilan yang tidak baik, itu tidak boleh. Karena kelak dampaknya ternyata negatif. Apa dampaknya? Ada anak-anak, misal, mohon maaf, ini perempuan misalkan, ada perempuan itu gemuk, sehingga dicaci maki lah perempuan gemuk ini tadi, tak mau berteman lah, dianggap jelek lah dan lain sebagainya. Kira-kira besok mau sekolah enggak perempuan itu? Tidak akan mau dia Pak sekolah. Sampai-sampai dia akan katakan, ini dan kejadian nyata, seorang pemuda sekolah di universitas ini sudah mati karakternya karena tidak ada lagi yang mau berteman dengan dirinya. Karena apa? Karena kekurangannya. Mudah bagi mereka untuk membunuh karakter seseorang tadi. Akhirnya apa? Bunuh diri. Pemuda tadi bunuh diri. Sekarang pertanyaannya, dia bunuh diri ada sebab atau tak ada sebab? Ada. Apa sebabnya? Bully. Mati dia. Pemuda yang bunuh diri tadi mati dia. Itu yang menyebabkan dia mati siapa? Memang tidak ada kaitannya dengan kita, tapi ketika kita ikut membuli mereka, kita sama dengan telah membunuh karakter dia. Dan itu dosa besar, dosa besar. Dan itu dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu kejadian kita di akhir-akhir ini Pak. Kenapa? Karena saking berkembangnya teknologi. Karena teknologi sudah berkembang, apapun mudah untuk melakukan. Kalau zaman dulu John F. Kennedy itu dibunuh tuh diam-diam. Dulu juga pernah terjadi seorang seorang hakim yang sangat-sangat jujur, dalam buku Indonesian Expel itu disebutkan. Itu sangat jujur Pak. Dia tidak mau disuap. Kalau ada yang suap mesti dia perkarakan. Satu ketika dia keluar dari kantornya, sedang berjalan pulang, untungnya mobil itu ketika ditembak oleh 2 orang yang tidak dikenal, datang mepet daripada mobilnya hakim tadi, itu ditembak di tempat. Untungnya supirnya ini nampak sehingga bisa melawan. Coba Pak,
orang yang menyuarakan kebenaran itu bisa dibunuh itu. Jadi makanya mohon maaf Bapak Ibu, masalah pembunuhan itu kata Nabi kelak di akhir zaman memang banyak. Ya karena ternyata sebabnya adalah dunia, cinta dunia. Jadi jangan salah, ada orang-orang yang melakukan pembunuhan karakter. Kalau yang gaji bupati itu paling besar 50 juta itu pun kalau itu. Bupati saja itu bisa bunuh-bunuhan, apalagi menteri ataupun presiden itu. Jadi jangan salah, pemilihan presiden bisa bunuh-bunuhan itu biasa. Karena ada orang-orang kelompok-kelompok tertentu yang tidak suka dengan kebenaran itu Bapak Ibu. Baik. Maka kata Allah khalidan fiha, mereka kekal di dalamnya. Kalau mereka mati masuk ke dalam neraka, tapi sebelum mati kalau dia taubat dia, maka terhapuslah fataqabbalallahu taubatahu. Kalau dia bertaubat maka Allah terima taubatnya. Tapi kalau dia tak taubat sampai dia mati dia tak taubat, maka khalidan fiha, dia kekal di dalam neraka jahanam tadi. Bayangkan nerakanya jahanam. Jadi pelaku dosa besar itu rata-rata nerakanya jahanam. Rata-rata nerakanya jahanam. 76 pelaku dosa besar itu semuanya masuk dalam neraka jahanam. Apa kata Nabi? Ijtanibu sab'al mubiqat, jauhi oleh kalian 7 perkara dosa besar. Satu di antara 7 itu adalah qatlun nafs, membunuh jiwa. Sekarang pertanyaannya, bolehkah kita membunuh orang dengan bertahan? Boleh. Artinya kita tak sengaja membunuh karena kita ingin bertahan. Dan ini oleh para ulama, saya ambil pandangan Syekh Yusuf Al-Qardawi. Kata Syekh Yusuf Al-Qardawi, ketika posisi kita sudah terjepit, kita jaga harta kita jaga Honda kita jaga mobil kita, itu kita berantem dengan mereka dan tak sengaja terbunuhlah mereka, terbunuhlah pelaku perampok tadi, itu boleh-boleh saja Pak, tak ada masalah. Dan kita tidak bisa disalahkan secara agama, dan juga kita tidak bisa disalahkan secara undang-undang. Dan itu sangat kuat, tergantung lagi apakah lawan kita ini punya banyak duit atau tidak. Kalau banyak duit dia bisa bayar, bisa suap, bisa menang dia. Kalau tidak, habis. Ini kasus Bapak Ibu, seorang ibu meninggal ketika diajukan persidangan oleh anaknya dalam gugatan harta warisan. Jadi anaknya demi harta warisan tadi digugatlah ibunya. Dikiranya ibu ini menahan harta warisan tadi dari bapaknya, digugatlah ibunya ke pengadilan. Setelah digugat ibunya di pengadilan, menang ibunya. Setelah menang ibunya, besoknya ibunya dibunuh. Ibunya dibunuh. Dan ini kasus apa dunia? Seorang anak demi Honda, demi motor, rela dia bunuh ibunya hanya karena Honda dan motor. Coba bayangkan karakter-karakter manusia saat ini itu begitu susah Bapak Ibu. Makanya kita butuh memberikan pendidikan yang baik kepada anak-anak kita. Wa idzal mau'udatu su'ilat bi ayyi dzambin qutilat, kata Allah. Kata Allah, dosa apa lagi yang kau buat? Bi ayyi dzambin qutilat. Salah satu dosa yang paling besar yang kita lakukan, yang kalian lakukan, kata Allah, adalah membunuh orang, kutilas atau terbunuh. Baik, itu nomor 2. Dan karakter itu sudah kita pelajari, dan banyak masalah-masalah itu kita dapatkan saat ini. Jadi Bapak Ibu, kalau saat ini Bapak Ibu melihat kondisi itu, berarti tandanya Bapak Ibu sedang berada di akhir zaman, kata Nabi. Kalau kita ketemu dengan kondisi-kondisi seperti itu, kita sedang berada di akhir zaman. Baik, bentuk taubatnya bagaimana? Jadi cukup taubat. Jadi gini, taubat itu banyak model. Taubat yang pertama, kata Imam Ahmad ibn Hanbal, dia merasa salah dulu. Bapak Ibu yang ingin bertanya langsung aja, tak apa. Jadi gini Bapak Ibu, jadi kata Imam Ahmad ibn Hanbal tidak perlu sholat taubat, karena Imam Ahmad ibn Hanbal ini mazhab Hambali, dia tidak melakukan sholat sunnah taubat. Tapi dalam mazhab Syafi'i ada namanya sholat sunnah taubat. Bolehkah? Boleh, tak ada masalah. Dalam mazhab Imam Syafi'i itu dianjurkan melaksanakan sholat sunnah taubat. Tapi yang taubat yang paling baik itu yang pertama, mengakui kesalahan. Itu yang pertama, mengakui dulu kesalahan. Dia ada orang yang tak mau mengakui kesalahan, itu banyak. Saya punya kawan itu masuk ke dalam pesantren itu, ternyata dia kabur dari Thailand, habis membunuh. Jadi habis membunuh biar selamat, dia keluar dari Thailand, masuk. Karena masuk ini kan tidak boleh campur tangan, tidak ada yang boleh intervensi, baik
baik tentara ataupun polisi tidak bisa intervensi di kantor itu. Jadi aman deh Pak, sampai saat ini dia masih itu dan sudah jadi guru di sana. Pembunuh itu Pak, pembunuh. Nah, dia bertobat kah? Bertobat. Cara tobatnya adalah pertama akui dulu kesalahan kita. Kata Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah, cara tobat yang paling baik yang pertama adalah mengakui kesalahan yang kita buat. Yang kedua, setelah kita mengakui kesalahan tadi, kita melakukan fi'lul khairat, melakukan perbuatan-perbuatan baik. Yang ketiga, tidak kembali kepada perbuatan yang jahat tadi. Makanya dalam hadis Nabi itu masyhur itu ceritanya, seorang pemuda yang membunuh 99 datang ke rahib, kemudian rahibnya dia bunuh jadi 100. Kemudian setelah 100 dia kemudian galau dalam dirinya, didatangi oleh orang-orang yang memang menuntut balas atas perbuatan dia. Kemudian dia taubat, dia datang kepada seorang guru alim ulama. Kata ulama tadi, insyaallah Allah akan terima taubatmu dengan catatan setelah ini engkau keluar dari kampungmu dan jangan tinggal di situ. Keluar dia di tengah perjalanan kemudian meninggal dunia, dan ini Allah tuliskan di dalam Al-Quran. Wa may yuhajir fi sabilillah yajid fil ardi muragaman katsira wa sa'a wa may yakhruj min baitihi muhajiran thumma yudrikuhu al-maut faqad waqa'a ajruhu 'ala Allah, kata Allah. Dalam riwayat yang lain oleh Nabi mengatakan faqad dakhala al-jannah. Jadi kata Nabi, orang yang berhijrah ini Bapak Ibu taubat, habis taubat, selesai taubat sebenar-benarnya taubat, mati dia, itu insyaallah dia tak akan diperhitungkan dari dosa-dosa sebelumnya. Taqabbalallahu taubat, Allah terima taubatnya, Allah masukkan ke dalam surga. Jadi mengakui dulu kesalahan. Yang kedua, melakukan perbuatan-perbuatan baik. Yang ketiga, tidak kembali kepada perbuatan maksiat. Yang keempat, kata Imam Al-Ghazali, cari lingkungan yang baik sehingga kita terjaga. Kalau tidak, kalau kita masih di lingkungan itu, tidak ada bisa itu, sulit itu Pak. Nah, ini yang disebut dengan husnul taubah atau taubatan nasuha. Tapi dalam mazhab Imam Syafi'i, kita mazhab Imam Syafi'i dianjurkan untuk melakukan salat sunnah taubat, gitu Pak ya. Hah? Wah, ini mancing-mancing Bang. Bagaimana kalau dia tentara terus bunuh-bunuh tuh? Kalau dia tentara dalam rangka menjaga negara, itu masuk dalam kategori jihad, tak ada masalah, dan itu diperbolehkan, bahkan mereka mati dalam keadaan syahid. Fatwa yang disampaikan oleh oleh Syekh Al-Asy'ari, Hasim Al-Asy'ari, itu menjadi patokan di negara Republik Indonesia kita. Mohon maaf Bapak Ibu, tidak hanya fatwa daripada Syekh Hasim Al-Asy'ari, beberapa fatwa yang dikeluarkan oleh Syekh Yusuf Al-Qardawi, termasuk Syekh Ramadan Al-Buti juga mengatakan, kita membela negara, konteksnya membela negara ya, kita membela negara itu kita melakukan pembunuhan terhadap orang-orang yang memberontak terhadap negara. Ini kejadian. Makanya Bapak Ibu begini, ini kasus nyata. Kasus nyata itu begini, ketika Muawiyah berantem dengan Ali dalam perang berkelahi dengan Ali dalam perang Jamal, itu para ulama bingung, kira-kira yang 70.000 orang ini dalam perang Siffin itu matinya masuk surga atau tidak. Itu para ulama bingung mengatakan, kenapa? Sebagian di antara mereka ada para sahabat Nabi itu, dan sahabat Nabi dengan sahabat Nabi saling berbunuhan. Kira-kira siapa yang masuk surga, siapa yang masuk neraka itu? Sampai sini paham ya Bapak Ibu? Artinya Bapak Ibu, oleh para ulama mengatakan begini, seseorang yang memberontak terhadap negara dan kemudian pemberontakan itu nyata, pemberontakan untuk melakukan kemaksiatan dan kemungkaran, bukan untuk kebaikan, itu lain cerita. Sehingga ketika ada orang-orang yang membela negara tersebut dari kemungkaran tersebut, itu dia bagian daripada jihad. Boleh ya, seperti tentara membela negara kita, berperang dengan Rusia misal, Indonesia ikut perang waktu penjajahan Belanda. Apa kata Syekh Hasyim Asy'ari? Wajib perang, wajib jihad. Tapi kalau kata Habib Rizik, kalau sudah hancur juga negara kita nih, kemudian kata Habib Rizik jihad, saya kira banyak juga yang mau jihad itu. Tapi jihad dulu dan sekarang itu berbeda. Maka Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, yang saat ini harus kita lakukan tuh jihad diri dulu. Kita ini berani tidak mengatakan kebenaran, itu masalahnya kita. Sekarang ini banyak yang tak berani mengatakan kebenaran. Kenapa? Kalau dia kata kebenaran, dia mesti tertutup lah itu. Artinya dia takut. Paham ya? Baik. Kalau untuk tentara tak ada masalah. Yusuf Qardawi mengatakan tak ada masalah. Bahkan dalam kitab Syekh Al-Mawardi itu tentang Al-Ahkam As-Sultaniyah, ada namanya judul bukunya Ahkam Sultaniyah, dia belum mengatakan membela negara itu hukumnya wajib.
Kita membela negara Republik Indonesia, kehormatan kita itu wajib. Dari Malaysia, dari Singapura, dari Thailand, dari mana-mana itu wajib. Tapi ada tapinya, kalau kita tak solat sama aja. Sampai sini. Tapi kalau mereka membunuh orang sengaja dan mereka tak tahu apakah itu betul atau salah, ini yang kemudian menjadi perdebatan di kalangan para ulama. Kata para ulama, dia tetap dikategorikan berdosa dan dia harus bertobat. Tapi dia tobat, besok dia buat, tak ada masalah. Itu lebih baik daripada tidak sama sekali. Bapak Ibu mohon maaf, ada namanya tobat maksiat. Dia tobat, dia maksiat, dia tobat, dia maksiat, dia tobat, dia maksiat. Apa kata para ulama? Itu lebih baik daripada tidak sama sekali. Ada orang melakukan maksiat tapi tak pernah tobat kan? Hari ini saya tobat, besok kita maksiat. Hari ini Bapak Ibu tobat, besok maksiat lagi. Ya tak ada masalah, itu lebih baik daripada tidak sama sekali, atau tidak pernah tobat sama sekali. Minimal dalam kehidupan itu pernah satu kali mulut ini basah dengan beristighfar. Itu minimal. Maka kata Nabi dalam riwayat yang lain dikatakan, kata Nabi dalam hadisnya itu, orang-orang yang mengatakan kalimat orang-orang yang memperbanyak kalimat beristighfar itu haram jasadnya masuk dalam neraka, itu haram. Jadi orang-orang yang lidahnya terbiasa beristighfar itu diharamkan oleh Allah jasadnya masuk ke dalam neraka. Bapak Ibu pengen begitu? Banyak-banyak istighfar. Tapi Bapak Ibu, kalau ini kebiasaan dan ini cerita nyata, Bapak Ibu sering-sering beristighfar, kemudian Bapak Ibu berdoa kepada Allah, gini cara doanya, ya Allah, kalau engkau anggap istighfarku ini sebagai amal soleh, kemudian berdoa Bapak Ibu. Apa doanya? Ya Allah, kabulkanlah permintaanku. Sebutkan permintaannya langsung. Insya Allah Allah kabulkan. Itu namanya tawassul bi a'malis saleh, bertawasul dengan amal soleh, dan itu cepat dikabulkannya cepat. Asal ikhlas. Ya Allah, aku tak punya duit ya Allah, hari ini aku tak bisa makan sama sekali ya Allah. Kalau engkau pandang istighfar ini sebagai perbuatan baik di hadapanmu ya Allah, kabulkan permintaanku ya Allah, penuhi kebutuhanku. Insya Allah tak lama kemudian datang orang yang bantu tuh Pak. Dan ini Bapak Ibu, seluruh para ulama melakukan hal demikian. Tidak ada satupun ulama yang tak melakukan. Namanya bertawassul dengan amal soleh. Makanya bertawassul dengan amal soleh itu baik. Baik, sampai di sini paham Bapak Ibu? Baru nomor 2, qatlun nafsi. Jadi Bapak Ibu, sekarang ya apa yang harus kita hindari? Hindarilah Bapak Ibu menggunakan gadget ini untuk menghancurkan karakter-karakter orang. Apalagi Bapak Ibu, mohon maaf, ketika masuk sesuatu ke dalam HP Bapak Ibu, baik di WhatsApp atau Facebook dan lain sebagainya, tidak usah ikut-ikutan men-share, kecuali Bapak Ibu mengerti betul kebenaran daripada berita yang sampai. In ja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu, itu penting Pak. Kenapa? Ketika Bapak Ibu tidak mengerti berita, kita ambil contoh berita perselingkuhan artis. Wow, ini mak-mak cepet nih. Berita perselingkuhan artis, senang itu melihat artis itu cerai, itu senang ya. Kemudian di share-nya Pak, Bapak sudah melakukan pembunuhan karakter. Misal Billy dan si A gitu sedang bercerai. Wah, itu heboh. Makanya mohon maaf, televisi itu tidak ada mengajarkan kebaikan, tak ada. Termasuk selebriti. Kemudian apa lagi? Itu tak usah ditonton lagi Bapak Ibu, tak usah tonton lagi. Itu menghancurkan aja tuh. Apalagi yang ku menangis, itu cerita di balik kehancuran namanya itu Bapak. Memang ceritanya hidayah, tapi itu pembunuhan, pembunuhan pendidikan terhadap ibu-ibu di dalam rumah tangga. Bang, abang harap kata suaminya, dek, paling tidak ada jadi kayak yang di TV itulah. Nggak bisa itu. Jangan jadikan patokan TV, yang jadikan patokan itu adalah nilai-nilai agama. Oh, itu kalau permintaannya begitu kan susah itu. Ternyata dalam TV itu istrinya pakai jilbab panjang. Adik kalau bisa kayak gitulah kata dia. Rupanya rumahnya di atasnya, di bawahnya air. Gimana mau pakai jilbab panjang? Artinya menyesuaikan kondisi. Jadi memang kadang-kadang film-film itu merusak rumah tangga Pak. Meskipun hidayah ceritanya, tapi ternyata merusak rumah tangga. Yang tadinya tak pernah mengkorek-korek tentang suami dan istrinya, itu setelah nonton itu dikorek-koreknya itu. Di mana HP suamiku tadi ya katanya. Ditengoknya. Itu yang menjadi masalah kita di situ, sehingga munculnya adalah kecurigaan daripada seseorang. Nah, akibat terjadinya pembunuhan tersebut itu disebabkan karena faktor itu salah satunya. Baik, yang ketiga, al-kabiratus tsalisah. Kata Nabi, kata Imam Az-Zahabi, dosa besar yang ketiga as-sihru, sihir. Sihir Bapak Ibu tahu, walakinna syayatin kafaru yu'allimuna an-nas as-sihra. Sudah bisa dipastikan
Yang suka melakukan sihir itu pasti setan itu. Pasti setan itu. Nah, ini saya kasih cerita nyata Bapak Ibu. Mungkin di Pekanbaru nih Bapak Ibu mungkin tak melihat nyata. Saya lihat nyata Bapak Ibu. Di Banyuwangi, saya lama tinggal 3 tahun di Banyuwangi. Jadi kami sedang belajar di pondok itu, di atas kami itu api terbang-terbang. Oh iya, namanya santet. Besok pagi mesti ada yang mati itu. Ternyata betul itu. Oh, kami serem Pak. Saya tahun 2006 itu dipindahkan dari Gontor Pusat dipindahkan ke Banyuwangi. Itu tidak ada lampu itu Pak. Lampunya cuma 1-2 saja. Jadi ketika di dalam itu kita sedang kumpul di tengah di halaman itu, di lapangan itu, api di atas kepala kita itu terbang-terbang. Ternyata permainan sihir santet itu. Besok paginya ada yang mati. Dan itu termasuk salah satu di antara desa atau kota yang memang paling berbahaya di Indonesia. Yang pertama itu Banten, yang kedua Banyuwangi. Oh, itu sangat terkenal itu Pak. Jadi kalau Bapak Ibu mohon maaf ya yang bujang-bujang ini, itu kalau mereka berpacaran sama anak sana, sebelum tak dia nikahkan jangan keluar dari tanah Banyuwangi itu. Kalau keluar dia dan dia belum nikahi anak situ, itu tidak sampai itu. Tidak sampai perbatasan apa namanya itu ya, Bakauheni Merak itu sudah mati duluan itu. Sadis itu, zaman dulu sadis itu Pak. Saya sampai hari pertama sampai di Banyuwangi di pesantren itu, besok paginya kami ke pantai ada yang mati. Di pantai itulah matinya Pak, tergantung. Jadi memang sihir ini berbahaya. Jadi Bapak Ibu, sihir itu mesti main dengan setan. Satu setan. Kalau mainnya masih dengan setan itu biasa. Jadi sihir itu masih sihir-sihir biasa. Yang berbahaya adalah ketika dia bermain dengan iblis, jin. Nah, ini mesti tingkatnya tergantung tingkat daripada jin tadi. Kalau bapaknya jin, nah itu agak berat sedikit kan gitu. Sehingga Bapak Ibu mohon maaf ya, ada orang kesurupan. Kemudian ada orang yang diguna-guna. Tahu ya yang diguna-guna. Dibawa ke rumah sakit, tak nampak sakitnya apa. Adakah begini? Ada. Ini orang-orang tua zaman dulu yang suka make-make sesuatu dalam diri dia, itu susah mati tuh. Susah. Saya dah pernah Pak. Jadi orang tetangga kita ini kebetulan masih keluarga itu. Udah kurus, kering, krempeng, tak mati-mati. Saya panggil lah tukang rukiah, kebetulan kawan saya tukang rukiah itu, rukiah Bang. Hari ini juga Abang rukiah. Di rukiah lah pagi kalau tidak salah jam 10-an menjelang zuhur. Habis maghrib mati deh Pak. Karena kata kawan saya, setan dah kaburuan gitu deh. Jinnya dah pergi gitu. Bapak Ibu jangan main-main dengan begitu, jangan. Kenapa? Orang yang bermain dengan jin, orang yang bermain dengan setan, orang yang bermain dengan iblis itu mereka mesti minta tumbal. Mereka minta. Kita, Bapak Ibu bisa menundukkan setan, bisa menundukkan jin. Dilarang untuk bermain dengan jin. Ada ustadz-ustadz yang bermain dengan jin, ada. Ustadz siapa namanya? Danu siapa itu? Nggak usah lagi ditonton itu. Tak bermanfaat sama sekali itu. Tak ada manfaatnya sama sekali. Zaman sekarang ini bukan zaman jin setan hantu belau Pak. Sekarang ini zamannya setan takut dengan Bapak Ibu karena mereka nggak punya HP. Oh iya, setan yang paling jelas tuh HP Bapak Ibu sekarang ini itu loh. Kenapa? Karena zaman dulu Pak. Nah, orang zaman dulu bermain dengan sihir itu tujuannya ada. Untuk apa? Jaga diri. Saya mohon maaf Bapak Ibu, saya pernah nuntut ilmu setan itu. Saya pernah nuntut itu, namanya ilmu, kalau dalam bahasa kami dulu namanya ilmu yang lompat-lompat apa namanya? Hanuman. Jadi kalau kita lompat dari sini itu bisa sampai ke ujung sana Pak. Itu namanya lompat Hanuman namanya. Itu kita tuntut. Cara menuntutnya namanya muti. Puasanya puasa, makan air putih dan minum air putih saja selama 40 hari. Baru jalan 1 pekan kalau tak salah. Saya bilang ini tak betul nih, tak betul. Betul Pak. Kawan saya yang selamat itu, ilmu yang dia dapat itu digunakannya untuk pelet perempuan, untuk maling, untuk bunuh orang, untuk kekebalan tubuh dia. Jadi kalau kebal tubuhnya maling kali kan ditusuk kali kan tak mati. Dan ini terjadi Bapak Ibu, terjadi. Dan ada orang-orang yang nuntut ilmu itu untuk mensihir orang lain. Ada. Pelet itu bagian daripada sihir. Meskipun peletnya dengan surat Yusuf. Tengoknya perempuan cantik dibacanya surat Yusuf. Ada, kalau dia istiqomah jatuh tuh Pak. Bisa tuh Pak. Tapi janganlah dipercaya betul hal-hal begitu itu. Kalau udah punya istri tak usah lagi. Itu yang jadi kategori setan jadi kategori apanya? Ya, okay. Jin lain, dia punya alam yang berbeda. Kemudian diciptakan dengan model yang berbeda juga. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, iblis punya sifat. Nama sifat iblis itu setan. Jadi setan itu sifat daripada iblis itu.
Jadi setan itu sifat daripada iblis, itu adalah pecahan daripada jin yang tak mau tunduk kepada Nabi Adam alaihissalam. Sampai sini paham ya? Baik. Kalau bahasa jin, jin itu diciptakan dari jin. Dari mana Pak? Api? Betul jin dari api? Betul jin dari api? Setan diciptakan dari cahaya yang mana? Salah. Jin itu diciptakan dari api, tapi kondisi apinya tak sama dengan api iblis, tak sama. Makanya ada jin yang Islam, setan tak ada yang Islam, iblis tak ada yang iblis, tak ada iblis di Islam itu tak ada. Makanya perbedaannya sederhana. Yang tak mau tunduk kepada Nabi Adam, itulah cicit-cicitnya, itulah cikal bakal daripada iblis itu. Maka iblis itu disebut dengan bahasa ablasa yublisu, kata Nabi, kata Allah dalam Al-Quran. Ablasa yublisu itu artinya menutupi diri. Kenapa dia menutupi diri? Karena dia tak mau menerima kebenaran itu, kesombongan tadi. Nah, bahasa iblis itu diciptakan dari api, sama kayak jin. Tapi ada jin yang mau tunduk, ada. Makanya ada jin Islam. Lebih dulu jin dapat. Ya, jin dulu, setelah jin itu baru bagian daripada iblis. Karena tak mau tunduk, itu disebut dengan iblis. Dalam kitab Talbisul Iblis itu begini, jin itu diciptakan. Setelah jin diciptakan itu sebenarnya kondisinya lagi tenang-tenang aja tuh, lagi tenang-tenang. Tapi ketika penciptaan Nabi Adam, mulai nampak kelompok-kelompok jin tertentu yang tak terima. Karena mereka merasa mereka diciptakan, dalam Al-Quran disebutkan kesombongan mereka, kami diciptakan dari api sementara dia diciptakan dari tanah. Tanah itu bisa kami bakar, itu bahasanya Pak. Jadi kesombongan dia, api itu selalu berada di atas tanah, tidak mungkin api berada di bawah tanah. Padahal ada api di dalam air. Ada api di dalam air, ada. Itu mukjizat Allah. Sampai di sini pahami. Sehingga Bapak Ibu, muncullah kemudian kelompok-kelompok tertentu dari jin tadi yang kelak disebut dengan ablasa yublisu. Mereka menutupi diri daripada kebenaran itu. Nah, siapa mereka yang menutupi diri dari kebenaran itu? Langsung Allah sebut, Allah kasih gelar dengan iblis. Wa kana minal jinni. Kata Allah, wa kana minal jinni. Dalam surat Al-Kahfi. Kalau malaikat dari cahaya. Makanya malaikat itu tidak mungkin dosa dia itu. Maksum. Pertanyaannya adalah lebih mulia manusia atau malaikat? Tergantung. Kalau kita rajin ibadah lebih mulia daripada malaikat. Tapi kalau kita tak rajin ibadah lebih hina daripada setan. Balhum adal, kata Allah. Tapi mereka jauh lebih berbahaya. Nah, sekarang kembali ke permasalahan sihir tadi. Bapak Ibu, orang yang bermain dengan sihir itu mesti bermain dengan setan. Mesti itu Bapak Ibu. Satu di antara permainan yang paling terkenal di antara kita selama ini adalah permasalahan jailangkung. Kemudian ada permasalahan sihir yang lain, ada. Misal si A, saya tak suka dengan abang ini. Itu mudah saja Pak. Saya tuntut dulu ilmu setan tadi. Saya datang ke tempat dukun-dukun tadi. Itu bisa saja kita santet dia dengan catatan bawa foto. Apa yang mereka lakukan? Mereka manggil setan-setan tadi. Mereka panggil setan-setan tadi. Itu kerjaan anak pesantren sering tuh Pak. Dibacanya surat Al-Jin itu di malam jam 12 malam, itu datang jin. Kalau tak kuat iman, habislah dia jadi jin itu. Manusia yang jadi jin. Nah, kemudian apa yang mereka lakukan? Sihir itu tidak ada sama sekali untuk kebaikan, tak ada. Makanya mohon maaf, Nabi diperintahkan oleh Allah untuk menjaga dirinya. Turunlah surat 3 kul. Surat pertama 2 kul dulu. 2 kul namanya disebut dengan surat Ma'udzatain. Surat Ma'udzatain itu surat yang bisa menjaga diri. Apa saja yang Ma'udzatain itu? Qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin binnas. Kemudian Nabi sampaikan ketika Nabi disihir. Tapi ketika Nabi disihir, Allah sudah kasih tahu. Makanya kemudian turunlah surat 3 kul tadi Bapak Ibu. Itu sejarah turunnya Bapak Ibu. Ada sejarah turun daripada Qul huwallahu ahad. Ada yang mengatakan terpisah, ada yang mengatakan bareng. Itu kemudian turun surat itu. Jadi sebab turun daripada surat 2 tadi, termasuk Qul huwallahu ahad tadi, untuk menjaga diri baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari sihir tersebut. Pertanyaannya Bapak Ibu, ketika seseorang itu disihir, apa yang mereka akan alami? Sebenarnya Bapak Ibu, kalau orang yang kuat imannya, itu tidak mungkin itu Pak. Maksudnya gini, itu
Jangan percaya dengan sihir tersebut. Ya memang kasus motifnya banyak. Ada motif sakit hati, ada motif-motif yang lain. Kita ambil contoh Bapak Ibu, di Pekanbaru ini itu banyak setan-setan yang nebeng di toko-toko. Misal saya punya toko baju, Bapak Ibu juga punya toko baju, punya Bapak Ibu ramai, punya saya kosong. Saya bilang sama dukun tadi, tolong antarkan Gundarwo ke rumah, ke tempat toko Bapak tadi. Adakah gitu? Ada. Itu Dr. John Pamil yang sering tukang rukiahnya itu. Bayangkan Bapak Ibu, di Pekanbaru kota itu masih banyak toko-toko yang pakai setan dan jin itu. Untuk apa? Untuk pelaris. Untuk apa? Untuk menutupi dagangan orang lain. Kalah saing, persaingan yang tak sehat. Nah, yang paling berbahaya lagi daripada sihir tadi itu adalah mencelakai orang. Mencelakai orang. Apa yang mereka lakukan? Mereka datangkan jin dan setan tadi untuk membuat orang-orang yang dia tidak sukai tersiksa. Itulah kemudian penyakit yang kita dapat Bapak Ibu. Ada penyakit yang dibawa ke dokter ternyata nggak dapat itu. Nggak kita temukan, kata dokternya ini orang sehat, tapi tidak ada kesehatan sama sekali yang terpandang dalam diri dia. Ketika dibawa ke dokter, ini kisah nyata Bapak Ibu, kisah nyata. Kami bawa seorang pasien itu, kemudian kita bawa ke dokter. Itu di ronsen semua, di CT scan kalau bahasa gaulnya itu nggak kelihatan sama sekali penyakitnya apa. Apa kata dokternya? Sehat, alhamdulillah. Sampai ke rumah Bapak Ibu kembali balik, dan kita nggak tahu apa itu. Ternyata ada orang-orang yang tak suka, kemudian mereka bermain dengan itu. Nah, sekarang Bapak Ibu, yang harus kita perhatikan adalah diri kita itu. Kalau orang yang, mohon maaf, biasakan untuk selalu, kita tidak tahu ada orang yang suka atau tidak suka, tapi Bapak Ibu yakinlah bahwa tidak semua manusia suka dengan Bapak Ibu, itu pasti. Nah, maka Bapak Ibu perbanyak, apalagi saat ini masa-masanya nih, masa-masa naik jabatan dan turun jabatan. Hati-hati, jangan salah, di Kabupaten Pelalawan itu untuk naik jabatan karena dia tak suka digeser itu, dia buat itu. Tidak hanya di Kabupaten Pelalawan, saya kira di kabupaten-kabupaten manapun untuk mempertahankan jabatan begitu itu. Sampai di sini paham ya Bapak Ibu? Baik, yang kedua, pelaku daripada sahir, pelaku daripada sihir tadi. Orang-orang yang bermain dengan sihir, yang pertama, mereka sudah melakukan dosa besar. Apa maksudnya? Mereka sudah percaya dengan setan, mereka jadikan setan itu sebagai tunggangan mereka. Dan itu Bapak Ibu, dalam satu cerita yang lain, itu mereka minta tumbal. Mereka akan minta tumbal. Karena ketika mereka bermain dengan setan, itu mereka mesti akan minta tumbal. Hari ini dia bermain dengan setan jin dan iblis itu, besok ketika dia mati, itu akan ada generasi selanjutnya yang akan dia masuki. Dan itu berbahaya, sangat berbahaya. Cerita masyhur itu, seorang perempuan, suaminya ternyata bermain dengan setan, artinya dia punya setan, punya jin. Meninggal suaminya, jin ini menyerupai daripada suaminya, dan perempuan itu berhubungan badan dengan jin tersebut. Dan ini cerita ini masyhur di Jawa itu. Artinya Bapak Ibu, permasalahan yang pertama dari unsur permainan dengan iblis dan setan itu sangat membahayakan diri kita. Yang kedua, kalaupun kita bisa menundukkan mereka, jin dan iblis itu, kita dilarang berteman dengan mereka. Kenapa? Karena mohon maaf Bapak Ibu, alam kita tak sama. Jin punya alam yang berbeda, kita punya alam yang berbeda, dan tidak sama. Kenapa demikian? Karena kita itu lebih mulia daripada mereka, lebih mulia. Kalaulah Bapak Ibu lebih mulia daripada jin, kemudian datang kepada jin, berarti tandanya Bapak Ibu tidak lebih mulia daripada jin. Yang paling berbahaya lagi, Bapak Ibu sudah melakukan dosa besar, menyekutukan Allah dengan jin. Yang jin itu juga ciptaan Allah. Sampai di sini paham Bapak Ibu? Baik, artinya Bapak Ibu, permasalahan jin, bahkan Allah kata, itu kan orang untuk mencari jin, setan, hantu belau itu kan perlu datang ke dukun. Apa kata Allah? Man ata kahinan fatasaddaqa, kata Nabi, man ata kahinan fatasaddaqa bima qala faqad kafara. Orang yang percaya dengan jin, orang yang percaya dengan setan, orang yang percaya dengan iblis, orang yang percaya dengan dukun, itu faqad kafara. Bapak Ibu tahu kafara itu apa? Kafir. Pertanyaannya adalah, kafir itu berat atau tak berat? Apa nerakanya? Jahanam. Innallaha jami'al munafiqin wal kafirina fi jahannama jami'an. Allah masukkan pelaku-pelaku itu ke dalam neraka. Nerakanya apa? Jahannam.
Jadi janganlah main itu. Jadi kalau ada orang yang, mohon maaf Bapak Ibu, taubatlah yang sekarang ini main sihir, yang bermain dengan setan, itu diruqyah aja dah, biar selamat itu, daripada nanti matinya susah. Udah kurus kerempeng tak mati-mati, kemudian diruqyah baru mati dia. Nah, ini banyak Bapak Ibu kita temukan kondisi seperti ini, orang-orang tua zaman dahulu. Tapi memang mereka melakukan itu ada motif untuk menjaga diri. Apalagi zaman dulu itu zaman penjajahan. Kalau tak punya jiwa kekebalan, tidak punya ilmu kebal, susah itu. Itu bahasa mereka. Padahal itu tetap salah, tetap salah. Saya kira itu saja Bapak Ibu. Terakhir. Ruqyah rumah tuh. Bisa. Ruqyah sendiri bisa. Ruqyah sendiri sebenarnya bukan ruqyah sendiri. Namanya ada amalan zikir. Imam Nawawi itu punya zikir. Ibnu Abbas punya zikir. Jadi sebenarnya begini Bapak Ibu, ada ruqyah mandiri. Sering-sering saja ketika Bapak Ibu sedang berzikir, habis sholat, niatkan, ya Allah, aku jadikan zikir ini sebagai ruqyah mandiri. Niatkan saja. Kalau muntah dia tidak setannya tuh. Tapi Bapak Ibu, rumah itu perlukah rumah itu di ruqyah? Perlu. Kalau merasa rumah tuh kok hangat terus gitu ya, nggak pernah dinginnya, ya wajar. Oh, nggak ada kipas angin kok. Nah, tapi bukan itu salah Pak. Maksud saya adalah ada rumah yang, mohon maaf ya, ada rumah yang kondisi sudah ada AC-nya, sudah ada kipasnya, tapi tetap panas itu. Teman saya juga pernah itu meruqyah rumah, meruqyah orang, meruqyah sekeliling, itu boleh, tak ada masalah. Lakukanlah Bapak Ibu. Baik, tak ada, untuk menjaga diri, tak ada masalah. Ruqyah itu penting, ruqyah syariah itu boleh, tak ada masalah. Asal mohon maaf ya, ruqyah syariah, bukan ruqyahan. Sekarang banyak juga tukang ruqyah cari duit itu. Oh, di ruqyahnya dia seakan-akan betul meruqyah itu, tapi tidak tahu itu sebenarnya meruqyah atau mencari duit itu. Paham Bapak Ibu ya? Jadi hati-hati, mencari orang hati-hati. Tukang ruqyah yang betul-betul sesuai dengan syar'i. Jadi bagaimana caranya? Cari tahu kebenaran itu. Bertanya Pak kepada orang yang mengerti. Bertanya kepada orang yang tak tahu, datang kepada yang mengerti. Paham sampai di sini Bang ya? Ada pertanyaan lain Ibu-ibu yang dari belakang? Ibu-ibu? Kami cukup Ustaz. Sudah ada kalau kamera dua itu, dua dunia itu kan bagi tangan itu. Saya kira itu saja Bapak Ibu, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Kita berdoa kepada Allah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdas syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad fil alamin innaka Hamidum Majid. Ya Hayyun ya Qayyum ya Fattah ya Alim ya Aziz ya Ghaffar ya Rabbal alamin. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في فلسطين وفي غزة وفي كل مكان يا ذا الجلال والإكرام. اللهم دمر اليهود. اللهم أهلك الكفرة والمبتدعة والمشركين أعداءك أعداء الدين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. اللهم انفعنا بما علمتنا وارزقنا علوما تنفعنا في الدين والدنيا والآخرة. اللهم اجعل تجمعنا تجمعا مرحوما واجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.